Maka akan menjadi lucu dan irasional ketika Pancasila ini di-coverkan dalam bentuk undang-undang, di-coverkan, dibungkus dalam bentuk undang-undang. Padahal kita ketahui bersama Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang menjadi sumber hukum material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel yang paling ngeri, keren, dan cerdas ini, hanya di channel Bung FD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan. Seperti yang sudah kita ketahui, begitu ramainya perbincangan mengenai RUU Haluan Ideologi Pancasila di tengah-tengah pandemik ini, yang diusulkan oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, DPR sebagai lembaga legislatif yang berwenang membentuk undang-undang hari ini, bahkan hari-hari sebelumnya, banyak mendatangkan kejutan kepada khalayak publik. Salah satunya hari ini adalah RUU Haluan Ideologi Pancasila. Maka dari itu, Bung FD hari ini ingin menyampaikan pesan khusus kepada yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui channel ini. Oke, selanjutnya mari kita simak bersama pesan dari Bung FD. Baik, terima kasih Adinda Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang paling ngeri, cerdas, dan keren ini, channel Bu FD, teman-teman. Semoga teman-teman tidak bosan dengan channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini, saya ingin memberikan pesan khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang sedang ramai-ramainya di publik hari ini. Yang dimana saya ataupun teman-teman semua sebagai warga negara yang peduli terhadap negaranya, maka berkeinginan pula untuk memberikan kontribusi nyata, baik berupa pemikiran maupun tenaga maupun materi. Sehingga sebagaimana dalam warga negara melekat yang namanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia, yang dimana saya pribadi juga berhak atas mengeluarkan sebuah pemikiran maupun pendapat. Sebagaimana dasar hukumnya itu tercantum ataupun termaktub dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pendapat yang berbentuk dalam kritik pesan khusus kepada yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Maka itu merupakan salah satu kontribusi di channel Bung FD
kepada negara Republik Indonesia yang ingin menuangkan pikirannya. Nah, jadi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila hari ini banyak datang sorotan dari khalayak publik yang dimana banyak yang menolak RUU ini. Akan tapi kritik saya, pesan saya khusus untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang pertama adalah mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, teman-teman. Itu perlu diketahui bahwasanya Pancasila itu merupakan sumber hukum material. Sekali lagi, Pancasila merupakan sumber hukum material. Di mana sumber ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum dan menentukan substansi hukumnya, isi hukumnya. Kemudian daripada itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara ataupun filosofi Grundslag yang merupakan sumber hukum dalam artian material yang tidak saja menjiwai bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka Pancasila sebagai falsafah negara, filosofinya negara. Maka sebagaimana termaktub dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, teman-teman. Itu disebutkan di pasal 2 yang berbunyi, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sekali lagi di pasal 2 disebutkan, sumber dari segala sumber hukum negara. Maka akan menjadi lucu dan irasional ketika Pancasila ini di-coverkan dalam bentuk undang-undang, dibungkus dalam bentuk undang-undang. Padahal kita ketahui bersama Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang menjadi sumber hukum material. Akan menjadi lucu dan konyol dan irasional. Yang dimana Pancasila sebagai falsafah negara yang menjiwai kebangsaan kita, yang bersifat abstrak, yang memiliki nilai-nilai luhur, yang menjadi filosofi dari sebuah peraturan hukum yang berlaku, itu dijadikan undang-undang. Maka kritik saya yang pertama itu, bahkan dalam penjelasan pasal 2 tadi, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dirubah di Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 yang berbunyi penjelasan pasal 2. Penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ya negara adalah sesuai dengan pembukaan preambul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat di alinea 4, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya 5 pasal itu, 5 sila tersebut. Maka yang sah Pancasila itu sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945.
Nah, kemudian kritik kedua saya juga menjadi perdebatan publik hari ini mengenai konsideran dalam RUU ini, RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Banyak TAP MPR yang dimasukkan dalam konsideran mengingat. Hanya yang menjadi sorotan publik adalah hari ini TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan Marxisme, komunisme, dan Leninisme itu tidak dimasukkan. Akan tetapi TAP MPRS yang lainnya itu dimasukkan. Mengapa gerangan? Karena sebagaimana TAP MPR nomor 1 tahun 2003 itu masih berlaku dan dinyatakan tetap berlaku TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 itu tentang larangan Marxisme, komunisme, dan Leninisme. Ini menjadi pertanyaan dasar dan menjadi sorotan publik hari ini. Selain daripada itu, dalam sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan, cara konsideran harus memuat 3 landasan. Yang pertama, adanya sebuah landasan filosofis. Yang kedua, adanya landasan yuridis. Dan yang ketiga, adanya landasan sosiologis. Nanti kita akan buka bersama draft RUU-nya di konsideran. Dari kritik saya yang ketiga adalah mengenai substansi dari rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Saya untuk teman-teman mengetahui isi ataupun apa yang terdapat dalam RUU HIP, haluan ideologi Pancasila ini, kita akan share screen biar teman-teman melihatnya. Oke, ini ya. Ini adalah rancangan undang-undang yang saya dapatkan di websitenya, ini ya, di websitenya DPR RI. Nah, rancangan undang-undang Republik Indonesia, nomornya belum karena belum sah menjadi undang-undang, tentang haluan ideologi Pancasila. Nah, di sini ada konsideran. Konsideran itu pertimbangan-pertimbangan yang berlandaskan tadi, 1, landasan filosofis, 2, landasan yuridis, dan 3, landasan sosiologis. Menimbang. Poin A, bahwa Pancasila sebagai dasar negara, dasar filosofi negara, ideologi negara, dan cita hukum negara merupakan suatu haluan untuk mewujudkan, untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur melalui pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagaimana cita-cita negara yang tercantum dalam pembukaan. Ini menjadi landasan filosofis. Tapi pertanyaannya adalah landasan sosiologis yang digunakan. Bahwa untuk mencapai ini ya, tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam huruf A, ini poin B, saya akan tandai. Diperlukan kerangka landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam bentuk haluan ideologi Pancasila. Apakah benar menjadi sebuah landasan sosiologis keadaan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini, oleh negara hari ini? Maka selain daripada itu juga di poin C bahwa saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila untuk
menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal Pancasila itu terletak dan masuk dalam preambul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea 4. Sebagai apa? Sebagai state fundamental norm. Artinya norma dasar yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sebagaimana konstitusi kita. Jadi bahasa state fundamental norm ini yang dikemukakan oleh Harnaweski. Kalau bahasanya Hans Kelsen itu Grundnorm, menjadi norma dasar. Norma dasar itu berasal dari sebuah cita-cita dan keinginan bersama dari sebuah negara yang berasal dari tuntutan masyarakat. Maka apakah masih dibutuhkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini? Kemudian daripada itu, mengingat, nah ini yang menjadi kontroversial dan sorotan publik hari ini. Semua ketetapan MPR, TAP MPR itu dimasukkan. Sebagaimana yang masih dinyatakan berlaku di TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Semua dimasukkan. Hanya saja yang tidak dimasukkan adalah TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan Marxisme, Komunisme, dan Leninisme. Mengapa? Mengapa demikian? Ini kritik yang kedua tadi. Kritik yang ketiga mengenai substansi, isi daripada hukum di rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Oke, di pasal ini ya yang menjadi sorotan saya pribadi. Pasal 3. Poin ayat 1. Pokok-pokok pikiran haluan ideologi Pancasila memiliki prinsip dasar yang meliputi A. Ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi, dan keadilan sosial. Pokok-pokok pikiran haluan ideologi Pancasila memiliki prinsip dasarnya. Padahal secara prinsip dasar ini sangat jauh berbeda dengan Pancasila yang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak utuh. Jadi akan menjadi pembatasan akan makna, bahkan pembatasan akan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila. Kemudian daripada itu, di pasal 4. Maaf, di pasal 5 ya. Di pasal 5. Tujuan Pancasila. Tujuan Pancasila adalah terwujudnya tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, serta berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Lah, mengapa disebutkan? Padahal kita mengetahui Grundnorm itu berasal, yang norma dasar tadi atau state fundamental norm itu berasal dari cita-cita, idaman, impian dari tuntutan masyarakat yang dilembagakan dalam sebuah negara. Itu sudah tercantum dan termaktub dalam Undang-Undang Dasar. Maka masih butuhkan RUU ini. Yang selanjutnya secara substansi kritik saya pasal 6 nih. Sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Sendi pokok. Artinya hanya ada satu sendi. Hanya ada satu sendi. Sendi pokoknya adalah keadilan sosial. Bagaimana dengan sila-sila yang lainnya? Maka tidak akan menjadi utuh dan akan memperas sila-sila dari Pancasila tersebut. Kenapa kok menjadi sendi pokoknya hanya pada keadilan sosial?
Selain daripada itu, di pasal 7, ini menjadi juga sorotan publik hari ini. Ciri pokok Pancasila, itu di ayat 2, ciri pokok Pancasila berupa trisila. Tri. Kalau tri itu kan 3. Sila kan artinya dasar, ataupun berarti 3 dasar, 3 prinsip. Yaitu disebutkan sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan di ayat 3, trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terkristalisasi dalam bentuk ekasila, yaitu gotong royong. Teman-teman, eka itu 1, sila itu dasar. Berarti satu dasar ataupun satu prinsip. Padahal yang disepakati dan menjadi sah dan tidak dapat dirubah menjadi final itu adalah Pancasila. Panca artinya 5, sila adalah dasar maupun prinsip. 5 dasar, 5 prinsip yang menjadi falsafah negara dan ideologi negara. Perlukah RUU ini? Maka memang menjadi sebuah sorotan publik hari ini dan banyak penolakan. Maka trisila, kemudian ekasila ini sangat bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dari itu 3 pesan khusus di channel Bung FD ini kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, supaya jangan terlalu tergesa-gesa dalam sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan itu bukan hanya milik pemerintah, bukan hanya milik lembaga legislatif. Akan tetapi peraturan perundang-undangan itu adalah untuk publik, untuk masyarakat, untuk segala bentuk sektor, masyarakat, pemerintah, lembaga lainnya, lembaga-lembaga swasta dan lain sebagainya. Intinya untuk publik, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan khalayak umum. Maka harus penuh dengan pertimbangan dalam membentuk RUU ini. Tidak asal membentuk dengan tergesa-gesa. Harapannya pesan dari channel Bung FD harus diperbicarakan secara matang. Bahkan jangan sampai menghilangkan sisi falsafah Pancasila, bahkan sebagai sebuah dasar negara kita, Grundnorm, state fundamental norm tadi, sehingga ini tidak menjadi sebuah kontroversial hari ini. Bahkan Prof Mahfud MD selaku Menko Polhukam Menko Polhukam menyatakan dalam temu persnya menyatakan pemerintah belum mengeluarkan supres hari ini, surat presiden. Bahkan pemerintah belum mengambil sikap karena RUU HIP ini, haluan ideologi Pancasila, merupakan usulan dari lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Maka harapannya ketika pembicaraan ini berlangsung nanti, jangan sampai mengabaikan aspirasi-aspirasi masyarakat, pendapat-pendapat masyarakat, karena masyarakat juga memiliki hak asasi mengenai hal tersebut sebagai salah satu bentuk kontribusinya terhadap negara yang tercinta, Republik Indonesia. Mungkin itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali ya. Terima kasih Bung FD.
Nah, itu tadi pesan dari Bung FD, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Untuk perbincangan hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di channel Bung FD, guys. See you next time. Bye-bye.